Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya kita sudah mengenal apa itu REST API, sekarang kita akan mengenal bagian dari REST API tersebut yang biasa digunakan, yaitu format response JSON. Nah, dengan judul mengenal JSON dan masih dalam rangka ayo kita di rumah saja, saya Niko Enggaliano akan berbagi tutorial cara memparsing data dari API yang sudah saya sediakan, dan kita akan belajar satu persatu setiap bagiannya dan cara pengaplikasiannya. Kali ini kita akan mengenal apa itu JSON. Apa sih JSON itu? JSON JavaScript Object Notation adalah format pertukaran data ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari bahasa pemrograman JavaScript. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer bahasa C termasuk C, C++, C, Crash, Java, JavaScript, Perl, Python, dan lain-lain. Oleh karena sifat-sifat tersebut menjadikan JSON ideal sebagai format pertukaran data. Jadi dari penjelasan dari JSON ini, JSON itu awalnya dari JavaScript Object Notation, dari bahasa JavaScript yang berbentuk objek notasi objek dari bahasa pemrograman JavaScript, tapi sudah diadaptasi dalam kayaknya semua bahasa pemrograman sudah bisa mengadaptasi format data JSON ini. Nah, JSON itu cara bacanya gimana sih? Kalau dari Wikipedia, JSON itu dilafalkan JSON. Tapi saya sendiri itu lebih suka menyebutnya itu JSON, terserah lah. Saya juga belum sering ngobrol dengan orang-orang yang pakai ngomongnya JSON, tapi saya akan menyebutnya sebagai biasa saya menyebutnya dengan JSON. Oke, saya sudah sepakat pada diri saya sendiri bahwa saya akan membacanya sebagai JSON, bukan JSON. Oke. Format data JSON ini seperti ini. Cukup diagram alurnya cukup mungkin agak kesusahan dibaca, tapi saya sudah sediakan jadi lebih mudah ya. Bentuk format JSON itu dibuka dengan kurung-kurung awal buka. Jadi dengan kurung-kurung awal buka, terus ditutup dengan kurung-kurung awal tutup. Jadi dibuka dengan kurung-kurung awal dan ditutup dengan kurung-kurung awal tutup. Itu biasanya format JSON yang pasti. Pemisah antara key dan value adalah titik 2. Pemisah setiap value dengan value yang lain adalah koma. Jadi seperti ini ya. Konsep JSON itu punya dua inti. Pertama ada key dan ada value. Key ini biasa disebut banyak banget ya. Beberapa orang-orang atau beberapa orang lain menyebutnya biasanya key ini index, ID, identifier, dan sebagainya. Tapi kita menyamaratakan, mensepakati bahwa kita akan menyebutnya adalah key dan value. Boleh nanti akan berkembang jadi ID, index, dan sebagainya, itu mengikuti alur saja. Tapi kalau saya bilang key itu pasti yang kiri. Jadi JSON itu sebenarnya formatnya seperti ini. Ada key-nya Emacs dan value-nya adalah Cheryl_Carter.jpg. Terus ada key-nya first name, terus value-nya ada Cheryl, last name-nya ada key-nya namanya last name. Yang kiri itu yang orange itu namanya key semuanya, key semua. Terus kan dipisahkan dengan titik 2. Ini dipisahkan dengan titik 2 ini. Ini yang kiri. Ini namanya semuanya key. Ada image, first name, last name, company, email, phone. Ini namanya key semua. Terus titik 2 ini pemisah antara key dan value. Jadi yang value itu yang kanan, yang warnanya biru ini. Ini ada image, key-nya image, terus value-nya adalah Cheryl_Carter.jpg. First name-nya ada key-nya first name, value-nya ada Cheryl. Last name
key-nya, terus Carter adalah value-nya. Company-nya, key-nya, terus kayak Skibble value-nya. Key-nya email, value-nya emailnya. cartergmail.com. Phone-nya sebagai key, value-nya adalah seperti ini. Itu adalah format JSON paling baku ya, format JSON-nya. Nah, sekarang kita akan coba nih membuat JSON seperti contoh format JSON menggunakan Excel. Kita akan membuat yang namanya value, key dan value. Ya, di sini saya akan ketikkan key value. Contohnya apa? Mungkin ID. Kita punya key ID, terus value-nya 1. Berarti kita punya ID nomor 1. Terus kita punya nama, terus kita value-nya adalah Niko. Terus jenis kelamin ini laki-laki. Nah, terus saya punya ID yang lain. Ini dipisahkan ya, berarti ini adalah JSON data yang pertama. Terus kita buat JSON data yang kedua, ID-nya sama dengan 2, namanya adalah Enggaliano, bukan Enggaliano ya. Kita pakai nama yang lain aja, Neon. Terus kelaminnya adalah perempuan. Nah, seperti inilah. Saya rapikan di tengah. Nah, kita bisa mengidentifikasi ya bahwa yang punya ID 1 itu pasti namanya adalah Niko, terus kelaminnya adalah laki-laki. Format JSON ini mirip-mirip dengan penyimpanan database mini database. Jadi kita misalnya butuh nih, tolong carikan saya ID nomor 2 itu siapa? Kita tinggal lihat ID kedua. Oh, ID kedua itu ternyata namanya Neyen dan kelaminnya adalah perempuan. Terus kita tambah lagi misalnya di sini. Namanya 3. Namanya Irene, terus kelaminnya adalah perempuan. Nah, tolong carikan dong. Misalnya kita disuruh ya mencarikan sebuah data. Tolong dong carikan seseorang dengan kelamin perempuan. Itu ada siapa saja. Kita tinggal lihat ya. Oh, kelamin perempuan ternyata ini punya ID nomor 3. Terus kelamin perempuan ini ID nomor 2. Berarti yang punya kelamin perempuan itu ada ID 2 dan 3. Namanya siapa saja. Kita tinggal lihat ID 2, nama ID 2 ini. Oh, namanya ada Neyen sama Irene. Seperti itu. Itulah cara format JSON dan pengaplikasiannya. Nanti kita akan belajar lebih detailnya di video selanjutnya. Terima kasih. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Jangan lupa melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jangan lupa tetap berolahraga, tetap hidup sehat dan bersih. Semoga kita selalu dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan kita selalu disehatkan. Semoga kita cepat recovery, kita cepat survive dari virus COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.